wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Titin Aryani, dosen dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Yogyakarta, atau sering dikenal dengan UNISA. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar apa? Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang identifikasi garam beriodium menggunakan bahan-bahan yang sederhana, murah, dan cepat. Nah, bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahan pada pertemuan kali ini insya Allah mudah kita peroleh di rumah kita sendiri ya. Tidak perlu repot-repot pergi untuk mencari bahan atau ke toko kimia ya. Karena bahan-bahannya untuk metode deteksi garam beriodium kali ini hanya 2 saja dan mudah didapat. Yang pertama yaitu larutan kanji. Larutan kanji ini bisa dibuat dengan menambahkan tepung tapioka, atau misalnya kalau tidak ada tepung tapioka dan kebetulan di rumah ada singkong ya, itu bisa kita dapatkan larutan kanji dengan cara memarut tepung singkong, kemudian kita peras tanpa menambahkan air. Nah, perasannya nanti bisa sebagai pengganti untuk larutan kanji. Nah, kalau misalnya kita mau yang cepat dan di rumah ada, kita bisa menggunakan dengan tepung tapioka atau yang lainnya, misalnya tepung hongkue atau juga bisa dengan tepung maizena. Nah, caranya setelah ada tepung itu, lalu kita larutkan dengan cara kira-kira 1 sendok tepung tapioka misalnya, kita larutkan dengan sekitar 15 atau 20 ml aquades atau air ya, air biasa bisa. Nah, kemudian kita dapatkan larutan seperti ini. Karena ini sudah ada yang mulai mengendap. Kira-kira seperti ini ya, ini adalah larutan kanji atau boleh juga disebut larutan amilum ya, yang nanti akan berfungsi untuk mendeteksi garam beriodium. Kemudian apalagi setelah ini? Setelah ini kita butuh kita butuh cuka ya, cuka makan. Ini juga bisa, atau yang lain misalnya ada cuka biang. Lebih baik kalau ada cuka biang. Cuka apel juga bisa. Intinya di sini yang kita butuhkan adalah zat-zat yang bersifat asam. Semakin asam suatu zat itu, maka semakin mudah untuk digunakan dalam deteksi garam beriodium ini. Setelah itu kita butuh apa lagi? Kita butuh bahan sampel garam yang akan kita periksa. Adapun alat-alatnya juga sederhana. Kita butuh wadah untuk identifikasi, bisa menggunakan wadah seperti ini, atau akan lebih baik kalau misalnya terbuat dari gelas kaca. Kemudian sendok ya untuk mengaduk. Hanya itu ya, tidak banyak, dan saya rasa sangat sederhana dan simpel untuk melakukan identifikasi ini. Nah, pada pemeriksaan ini prinsipnya bagaimana? Nah, prinsipnya ketika kita mengkonsumsi garam beriodium ya, sebenarnya adalah garam tersebut atau NaCl tersebut tidak mengandung yodium, tetapi sengaja difortifikasi atau ditambahkan yodium sehingga di dalam garam tersebut mengandung yodium pada akhirnya. Maka dari itu tidak semua garam itu mengandung yodium. Yang disarankan oleh Kemenkes ya, atau Badan POM itu garam mengandung 30 sampai 80 ppm yodium. ppm adalah part per million atau bisa kita sebut miligram per liter ya. Jadi misalnya 30 sampai 80 ppm itu sama artinya dengan kira-kira 30 miligram per liter yodium dalam komposisi garam beriodium tersebut. Maka dari itu penting bagi kita untuk tahu apakah garam yang kita beli itu sudah mengandung yodium atau tidak. Meskipun misalnya sudah mengandung yodium, tetap kita harus pastikan bahwa yodium tersebut sudah memenuhi standar, yaitu kira-kira 30 sampai 80 ppm. Kalau belum, berarti belum memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, kenapa garam beriodium ini penting? Karena yodium
diperlukan oleh tubuh untuk memproduksi hormon tiroid ya. Dan hormon tiroid di sini berfungsi untuk melakukan proses metabolisme tubuh. Nah, jadi hormon tiroid ini berfungsi untuk memperlancar proses metabolisme organ-organ di dalam tubuh. Maka dari itu penting sekali kita untuk mengkonsumsi garam beriodium dengan kadar yang cukup. Nah, kalau kekurangan garam beriodium, maka kita sudah tahu ya kalau nanti bisa berakibat terkena penyakit gondok ya, seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke metode deteksinya. Apa yang harus kita lakukan pada proses ini? Yang pertama, kita siapkan wadah untuk tempat sampel ya. Lalu kita ambil sebanyak 4-6 sendok teh garam, atau mungkin kita perkirakan kira-kira 1-2 sendok makan kalau menggunakan sendok makan. Kalau menggunakan sendok teh kira-kira 4-6 sendok teh. Karena ini bukan sendok makan juga bukan sendok teh ya, saya kira-kira saja. Mungkin kita butuh sekitar 3 sendok. Kira-kira segini ya. Kira-kira kita butuh sampel sebanyak ini untuk deteksinya. Kemudian kita masukkan cuka makan ya. Cukanya sudah tersedia di sini. Kenapa harus pakai cuka? Boleh nggak sih kalau nggak pakai cuka? Misalnya langsung kita tambahkan dengan larutan kanji. Kalau tidak menggunakan cuka tidak akan bisa terdeteksi. Karena apa? Karena garam ini mengandung iodium dalam bentuk senyawa KiO3, bukan iodium bebas ya, bukan I2. Maka dia tidak bisa terdeteksi kalau belum dioksidasi dulu. Jadi ini adalah oksidatornya, sehingga ini yang ada dalam garam ini KiO3-nya nanti bereaksi dulu dengan ini menghasilkan iodin bebas. Iodnya harus bebas dulu. Kalau belum bebas tidak akan bereaksi dengan amilum. Maka dari itu asam ini akan berfungsi sebagai oksidator yang akan membebaskan KiO3 membentuk iod bebas, membentuk I2 ya. Nah, sehingga I2-nya nanti yang akan bereaksi dengan larutan kanji atau amilum ini membentuk kompleks berwarna, yaitu warnanya agak-agak kebiruannya, hitam agak-agak kebiruan, agak-agak mendekati ungu ya, warnanya kisaran biru, hitam, ungu ada di situ gitu ya, kisarannya itu. Kemudian kita tambahkan ya dalam kira-kira sekitar 2-6 sendok teh ya. Nah, apa yang terjadi setelah garam ini kita tambahkan cuka, nanti iodium dalam bentuk KiO3 atau kalium iodat ini nanti akan berproses untuk membebaskan iodin. Nah, setelah iodin bebas ditandai dengan apa? Ditandai dengan garam yang ada di sini, itu nanti warnanya kekuningan ya. Kalau sebelumnya kan jernih, lama-lama nanti ketika kita diamkan sekitar mungkin 10 menitan ya, butuh waktu sekitar agak lama memang. Nah, ini nanti sekitar garam ini akan ada warnanya kekuningan, kuning kecoklatan. Ya, setelah itu kita diamkan ya. Baik, ini setelah 10 menit bisa diperjelas lagi kameranya apa yang akan terjadi ya. Setelah 10 menit kira-kira larutannya seperti ini. Kalau sekilas sepertinya tidak terjadi apa-apa, tetapi kalau kita perhatikan di sini mengandung seperti larutan berwarna kuning yang kurang jelas ya. Ada kuningnya tapi kurang jelas. Nah, kuning ini sebagai bukti bahwa iodin bebas sudah terbentuk ya, atau iodiumnya sudah bebas, sehingga dia siap untuk direaksikan atau ditambahkan dengan amilum atau larutan kanji yang tadi sudah kita siapkan. Nah, baik, sekarang kita tambahkan dengan larutan kanji kira-kira 1 tetes atau 2 tetes ya, secukupnya ya larutan kanjinya. Sekarang kita masukkan ke dalam sampel. Baik, bisa didekatkan kameranya. Nah, jadi akan terbentuk kompleks berwarna biru ya, biru-biru kehitaman atau mendekati ungu maksudnya. Nah, kira-kira seperti ini adalah sebagai tanda bahwa garam
tersebut mengandung yodium. Sudah jelas ya? Oke. Nah, ketika terdeteksi seperti ini artinya garam ini mengandung 30 sampai 80 ppm ya, dia memenuhi syarat. Kalau kurang dari 30 ppm maka nanti tidak akan terdeteksi garamnya, meskipun sebenarnya garam tersebut terdapat yodium. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan untuk subscribe jika Anda suka, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.